Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello viewers, welcome back to my video. Dalam video kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai modul ajar IPS MI atau SD Kurikulum Merdeka. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Wahyu Irawati dengan NIM 126205211077 dari kelas PGMI 5D. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah pembelajaran IPS MI atau SD yang diampu oleh Ibu Maftuha MPDI. Baik, langsung saja kita menuju ke bagian pertama, yaitu mengenai identitas modul ajar. Penyusun Wahyu Irawati, instansi Min 1 Tulungagung, jenjang sekolah MI, mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial atau IPAS, fase atau kelas B atau 4, bab 5, cerita tentang daerahku, topik daerahku dan kekayaan alamnya, alokasi waktu 2 jam pelajaran. Bagian yang selanjutnya yaitu kompetensi awal dan profil pelajar Pancasila. Kompetensi awal, menceritakan perkembangan sejarah daerah tempat tinggal, mengidentifikasi dan menunjukkan kekayaan alam yang ada di daerah tempat tinggal. Kemudian menelaah pengaruh perkembangan daerah terhadap kehidupan perekonomian masyarakat di daerah tempat tinggal. Profil pelajar Pancasila. 1. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. 2. Berkebinekaan global. 3. Bergotong royong. 4. Mandiri. 5. Bernalar kritis. 6. Kreatif. Bagian yang selanjutnya yaitu sarana dan prasarana. Sumber belajar, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, tahun 2021, Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial untuk SD kelas 4, penulis Amalia Fitri dan kawan-kawan dan internet, lembar kerja peserta didik. Pengenalan tema, 1. Buku guru bagian ide pengajaran, 2. Persiapan lokasi, lingkungan sekitar sekolah, 3. Kartu kekayaan alam, lampiran 5.1, 4. Perlengkapan peserta didik, yaitu alat tulis, buku tulis, persiapan lokasi, pengaturan tempat duduk berkelompok. Bagian yang selanjutnya yaitu target peserta didik dan model pembelajaran. Target peserta didik yaitu peserta didik reguler atau tipikal, umum, tidak ada kesulitan dalam mencerna dan memahami materi ajar, peserta didik dengan pencapaian tinggi, mencerna dan memahami dengan cepat, mampu mencapai keterampilan berpikir aras tinggi atau HOTS, dan memiliki keterampilan memimpin. Pembelajaran dilakukan secara tatap muka. Bagian yang selanjutnya yaitu tujuan kegiatan pembelajaran. 1. Peserta didik dapat menyebutkan kekayaan alam yang ada di daerah tempat tinggalnya dengan percaya diri. 2. Peserta didik dapat mengorelasikan pengaruh geografis dengan kekayaan alam di daerah tempat tinggalnya dengan tepat. 3. Peserta didik dapat menyebutkan cara yang bijak untuk memanfaatkan kekayaan alam di daerah tempat tinggalnya dengan tepat. Pertanyaan pemantik. 1. Bagaimana kehidupan masyarakat di daerah tempat tinggalku? 2. Apa pengaruh kondisi geografis terhadap mata pencaharian penduduknya? 3. Apa pengaruh masyarakat pendatang terhadap kehidupan masyarakat di daerah tempat tinggalku? 4. Bagaimana sikap yang baik menghadapi kehadiran masyarakat pendatang? Bagian yang selanjutnya yaitu kegiatan pembelajaran. Kegiatan pendahuluan, kegiatan orientasi. Yang pertama, peserta didik dan guru memulai dengan berdoa bersama. Yang kedua, peserta didik dan guru menyanyikan lagu wajib nasional dari Sabang sampai Merauke bersama. 3. Peserta didik disapa dan melakukan pemeriksaan kehadiran bersama dengan guru. Kemudian kegiatan apersepsi. Yang pertama, mulailah kelas dengan melakukan kegiatan. Memperlihatkan peta Indonesia pada peserta didik. Peserta didik diminta untuk menemukan lokasi provinsi beberapa daerah yang ada pada peta Indonesia. Peserta didik diminta untuk menemukan lokasi provinsi daerah tempat tinggal mereka pada peta. Kemudian peserta didik menceritakan keunikan tempat tinggalnya.
Selanjutnya yaitu kegiatan motivasi. Yang pertama, memberikan gambaran tentang manfaat mempelajari pelajaran yang akan dipelajari dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, guru menyampaikan tujuan pembelajaran. Kegiatan selanjutnya yaitu kegiatan inti. Yang pertama, guru menunjukkan kepada peserta didik sebuah amplop yang bertuliskan misi. Guru bermain peran menjadi seorang detektif yang sedang direkrut untuk menyelesaikan sebuah misi. Tetapi, guru membutuhkan bantuan dari detektif lainnya, yaitu para peserta didik. Yang kedua, guru membuka amplop lalu membacakan isi kertas tersebut, bahwa ada kartu-kartu yang tersebar berupa harta karun Indonesia yang perlu dikumpulkan. Yang ketiga, guru memberi petunjuk area tempat peserta didik akan melakukan perburuan. Yang keempat, tugas para detektif adalah menemukan kartu-kartu harta karun tersebut, lalu mengumpulkannya dan membawanya kembali ke kelas. Yang kelima, setelah permainan selesai dan peserta didik sudah kembali ke dalam kelas, peserta didik mengamati kartu yang didapatnya. Yang keenam, guru memberikan pertanyaan kepada peserta didik. Pertanyaannya berupa, gambar apa yang ada pada kartu yang kalian miliki? Pertanyaan kedua, apa kegunaan gambar yang ada pada kartu tersebut? Yang ketiga, apakah benda tersebut dapat ditemukan dengan jumlah berlimpah di daerahmu? Kegiatan selanjutnya, peserta didik menempelkan tabel kekayaan alam yang sudah dibuat di papan tulis yang telah disediakan sebelumnya. Contoh tabelnya ada di bawah. Terdapat dalam jumlah banyak di daerahku. Pilihan yang kedua, tidak ditemukan atau ditemukan dalam jumlah sedikit di daerahku. Selanjutnya, peserta didik dibimbing memikirkan posisi dari kartu yang mereka miliki, lalu mendorong mereka untuk secara mandiri maju ke depan kelas, menempelkan kartu tersebut dalam tabel. Selanjutnya, peserta didik bersama guru memeriksa tabel yang sudah selesai dilengkapi. Lalu peserta didik berdiskusi mengenali kekayaan alam daerahnya dan pengaruh geografis dari kekayaan alam tersebut. Kemudian, peserta didik mengerjakan lembar kerja peserta didik atau LKPD yang sudah disediakan. Kegiatan yang terakhir yaitu kegiatan penutup. Peserta didik bersama guru menyimpulkan isi materi pada pembelajaran hari ini. Lalu, peserta didik mengerjakan soal ujian pemahaman yang telah disediakan. Peserta didik mengomunikasikan kendala yang dihadapi dalam mengikuti pembelajaran hari ini. Selanjutnya, guru bersama peserta didik menutup kegiatan dengan doa dan salam. Bagian selanjutnya yaitu asesmen penilaian berupa rubrik infografis. Terdapat 5 kolom, 4 baris yang berisi kolom aspek, sangat baik, baik, cukup, perlu perbaikan. Kemudian untuk barisnya berisi konten, desain, kreativitas, dan penyelesaian masalah dan kemandirian. Bagian selanjutnya yaitu uji pemahaman. Soalnya berupa buatlah tabel yang berisi 2 contoh jenis sumber daya serta pemanfaatannya yang ada di daerah kalian. Jenis sumber daya terdiri dari hewan, tanaman, dan peninggalan sejarah yang berpotensi sebagai sumber daya. Untuk kunci jawabannya sudah dilampirkan ya. Bagian selanjutnya yaitu lampiran. Terdapat lampiran LKPD atau lembar kerja peserta didik. Kemudian lampiran bahan bacaan guru dan peserta didik. Baik, itu tadi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye and see you.